Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah pada ayat 27 sampai dengan ayat 31. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bacakanlah hai Muhammad, ceritakanlah hai Muhammad tentang kisah dua orang putra Adam dengan benar, dengan otentik. Tatkala keduanya melakukan kurban, diterimalah kurban salah satu di antara keduanya dan ditolaklah kurban yang lainnya. Qabil, karena korbannya ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia berkata kepada Habil, aku akan bunuh kamu. Habil ketika itu berkata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima taubat, menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Dikisahkan wahai para jemaah bahwa si Qabil adalah berprofesi sebagai seorang petani dan dia mengorbankan dari hasil pertaniannya. Namun sayang seribu sayang, yang dikorbankannya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah buah-buahan yang busuk dan jelek. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menolak korbannya. Dan si Habil berprofesi sebagai seorang pengembala. Dia korbankan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terbaik. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima korbannya. Ikhwatul iman, ini pelajaran bagi kita bahwa hendaklah setiap individu muslim meluruskan niatnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengorbankan yang terbaik untuk sesuatu yang dicintainya. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging kurban dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah ketakwaan kalian. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin melencengkan niatnya untuk selain Allah. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin mengorbankan sesuatu yang buruk dan jelek untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin mengorbankan besarnya sapi dan mahalnya kalau niatnya bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ini sia-sia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kebaikan sebelum kalian menafkahkan dan memberikan dan menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian berikan, kalian infakkan, kalian nafkahkan, yang baikkah dia, burukkah dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Syariat berkurban ini dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Keikhlasan, ketabahan di satu pihak bagi Ibrahim alaihissalam, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam mengantarkan mereka berdua kepada derajat yang tertinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Khalilullah, lebih tinggi daripada Habibullah yang diributkan oleh orang-orang zaman sekarang keturunan Nabi Habibullah. Padahal yang tertinggi adalah Khalilullah. Ismail diceritakan di dalam Al-Quran mendapat gelar Gulamun Halim, yakni anak yang memiliki sifat yang penyantun yang sangat tinggi, kesabaran yang sangat tinggi. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita baca di dalam surah Al-Saffat pada ayat 103 sampai 111. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabir
wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah pasrah keduanya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan Nabi Ismail di atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya, kau telah membuktikan mimpimu, kau telah mempraktekkan, kau telah membenarkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sedemikian itulah kami beri ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti sembelihan Ismail itu dengan sembelihan yang agung. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata. Kami abadikan pujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk orang-orang setelah beliau. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera atas Ibrahim. Siapa yang membaca Al-Quran ini akan mengatakan salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim sampai hari kiamat, mereka tetap memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat berkurban ini dilanjutkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah membuktikan cinta sejatinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau telah berkurban dan telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Satu ketika di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan nasihat kepada manusia. Hadir di situ Abu Bakar As-Siddiq. Hadir di tengah-tengah itu Abu Sa'id Al-Khudri yang mendengarkan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ketika itu berkata, "Inna 'abdan khayyarahu Allahu an yu'tiyahu min zuratid dunya wa baina ma 'indah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala pilihan antara kesenangan dunia sesuka hatinya dengan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Abu Bakar ketika itu menangis. Beliau paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan hamba itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Bukti dekatnya ajal beliau terbukti ketika Rasulullah SAW detik-detik kematian beliau, bibir beliau bergetar. Beliau bergetar bibirnya. Beliau mengatakan, "Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la," di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku di tempat yang tinggi. Aisyah ketika itu mencoba mempertajamkan pendengarannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, ulaika hasuna rafiqa." Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, mereka lah teman yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengorbanan yang sangat tinggi untuk umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah.
Wa qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Telah datang hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih, yang bertanduk. Beliau yang menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah, beliau bertakbir, beliau letakkan kakinya di atas bahu domba yang sedang disembelih. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memang mencintainya, mana kurbanmu? Jika kalian memang mencintai Allah dan Rasul, mana kurban dan pengorbananmu? Sungguh Allah dan Rasulnya lebih cinta dan lebih sayang terhadapmu daripada sayangmu dan cintamu terhadap dirimu sendiri. Seorang muslim yang sejati wajib meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segala-galanya. Lebih tinggi daripada terhadap dirinya sendiri, lebih tinggi terhadap istri-istrinya, lebih tinggi terhadap anak kandungnya, keluarga besarnya, harta bendanya. Jika tidak demikian, wahai para jemaah, maka tunggu ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meletakkan cintanya lebih daripada dia dan pada Rasulnya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika istri-istri kalian, jika keluarga besar kalian, jika harta benda kalian, jika rumah kalian, jika perdagangan kalian yang kalian takut akan musnah dan rugi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu tanggal mainnya. Maka tunggu datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk memusnahkan semua itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan bersama Nabi. Nabi alaihissalam ketika itu memegang tangan Umar. Umar ketika itu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia memang mencintai Rasul, tetapi tidak melebihi dari dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, "La ya Umar, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Demi yang jiwa berada di tangannya, sampai engkau mencintaiku melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab, "Al-ana ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya." Demi Allah, sekarang ini wahai Rasul, engkaulah yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru wahai Umar. Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Rasulullah SAW sangat mencintai kita. Diawali ketika beliau rindu ingin bertemu dengan kita. Ketika Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat menziarahi syuhada Uhud. Sepulang dari menziarahi syuhada Uhud, air mata beliau menangis, meleleh, menetes. Sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa air matamu menetes?"
Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Rasulullah SAW ketika berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Tidak. Bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian itu adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelah aku beriman kepadaku, walaupun mereka belum melihat aku. Semoga kita lah yang dirindukan. Semoga kita lah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun pada hakikatnya cinta yang kita berikan kepada beliau itu tidak seberapa dibandingkan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita mau membuktikan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutnya di dalam surat At-Taubah 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan cintanya Rasulullah kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Terkadang kita tidak merasakan penderitaan kita sendiri demi dunia, tapi Rasulullah SAW sangat tahu dan persis tahu bahwa dia itu sangat berat terasa olehnya penderitaan kita. Ini apa kalau bukan cintanya kepada kita? Itulah bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Harisun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat berkeinginan keras untuk keselamatan kita. Siapa di antara kita yang paling ingin menyelamatkan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka? Terkadang kita melakukan kemaksiatan tanpa disadari ataupun sadar, tapi Rasulullah SAW ingat, amat berat dirasakannya oleh penderitaan kalian. Dia sangat antusias kalian itu beriman agar kalian tertarik dari api neraka masuk ke dalam surga. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin beliau itu sangat penyantun, sangat penyayang. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara bentuk cinta Nabi SAW kepada kita, hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah siwak. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salat. Jikalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak solat. Laula an asuqa kalimatnya, kalaulah tidak memberatkan. Apa ini kalimat ini kalau tidak sayang daripada kita? Nabi biasanya mengakhirkan solat isya, tapi lagi-lagi Nabi SAW bersabda, laula an asuqa ala ummati la akhartumul isya. Jikalaulah tidak memberatkan atas umatku, aku akan akhirkan untuk kalian sholat isya. Tapi ternyata itu memberatkan. Nabi SAW pernah dia 3 malam berturut-turut melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat. Malam pertama didengarkan oleh para sahabat, malam kedua diikuti oleh sahabat. Yang ikut pada malam kedua bercerita dengan kawan-kawannya, tadi malam kami sholat dengan Rasulullah SAW, sholat tarawih. Akhirnya malam ketiga ramai orang, karena antusiasnya mereka mengikuti sholat Nabi SAW, penuh masjid itu dengan jemaah. Malam keempat Nabi tidak lagi keluar untuk sholat. Malam kelima tidak lagi.
Sahabat ketika itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, kemana engkau tadi malam? Kami sangat berkeinginan untuk sholat bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Saya khawatir kalau seandainya tarawih ini diwajibkan atas kalian. Kalimat apa ini kalau bukan karena cintanya kepada kita? Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang sangat pemalu. Lebih malu daripada gadis pingitan pada zaman itu. Di zaman sekarang wanita-wanita tidak ada punya rasa malu. Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang sangat memiliki rasa malu. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan perintah 50 waktu sholat sehari semalam. Dia turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang didapatkan? Apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai Muhammad? Rasulullah SAW ketika itu menjawab, sholat 50 waktu sehari semalam. Balik lagi kau Muhammad, kau tidak akan mampu. Umatmu kecil-kecil, umatmu besar. Itu pun sering melanggar perintah Allah Taala. Di dalam riwayat disebutkan sampai 9 kali Nabi SAW bolak-balik. Demi siapa itu? Demi keringanan untuk kita. Tanda apa itu? Tanda cintanya kepada kita. Terkadang cinta ini selalu kita balas dengan air tuba. Kita selalu melanggar hadis Nabi SAW. Kita selalu mencemoohkan sunnah Nabi SAW. Kita tidak pernah mengagungkan perkataan Nabi SAW. Ketika seseorang mengatakan dan membacakan hadis, telinganya diarahkan kemana-mana. Waliyadzubillah. Setelah kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, apa perintah dari Rabbmu yang engkau terima? Terakhir sekali 5 waktu sehari semalam wahai Musa. Balik lagi engkau, balik lagi. Saya tidak sanggup lagi. Saya sudah mati. Ditetapkanlah bagi umat Muslim, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu sehari semalam. Ganjarannya sama dengan 50 waktu sehari semalam. Allahu Akbar. Sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang melalaikan sholat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Maka datanglah generasi yang mereka itu melalaikan sholat, yang mereka itu mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika memang kalian cinta kepada Rasul, buktikan cinta. Bukti kita mencintai Nabi SAW, berkeinginan hidup bersama Nabi. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. 450 kilo dari Mekah ke kota Madinah berjalan kaki. Mereka berani berhijrah. Untuk apa? Ingin hidup bersama Nabi. Sekarang kita memang tidak ada di zaman Nabi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi di zaman Nabi. Bagaimana menghidupkan diri untuk hidup bersama Nabi? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam. Bagaimana cara makan Rasulullah? Bagaimana cara minum Rasulullah? Bagaimana tidur Rasulullah? Bagaimana jalan Rasulullah? Bagaimana postur Rasulullah SAW kita praktek dalam kehidupan? Kemudian melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, tidak pilih-pilih. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menjauhi perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama itu adalah kesesatan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kalian jauhi. Apa yang aku perintahkan kalian, silahkan kalian kerjakan sedaya mampu kalian.
Kemudian bukti cinta kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tegakkan sunnah beliau. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnah. Gigit dia dengan gigi gerahammu dengan sekuat-kuatnya. Dan wajib kalian berada di atas sunnah para sahabat. Pegang dia, gigit dia dengan gigi geraham. Walaupun banyak orang mencaci dan menghina. Kemudian perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fiikum. Aqulu qouli hadza. Sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.